Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 11 Juni 2023. Kerinduan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3, ayat 14b sampai 16a. Dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 16-17, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51-58. Saudara-saudariku terkasih, ketika berkunjung ke stasi-stasi yang jarang mendapat pelayanan, umat begitu bahagia menantikan kedatangan Sang Gembala dan teristimewa kerinduan mereka untuk merayakan Ekaristi dan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ibadat sabda yang mereka rayakan setiap minggu belum cukup, belum memuaskan. Mereka juga rindu merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Ekaristi menjadi puncak seluruh hidup beriman mereka dan sumber daya yang sungguh menguatkan mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sabda Tuhan mengajak umat beriman agar menciptakan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Penulis Kitab Ulangan mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dan kekal abadinya dalam mendampingi umat Israel di padang gurun, khususnya dalam situasi-situasi sulit. Allah hadir memberi makanan dan minuman, dan juga sabda Allah yang diperdengarkan dari mulut Allah sendiri sebagai sumber kekuatan. Maka sikap mereka adalah harus rendah hati untuk mendengarkan suara Allah. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus lebih lanjut menekankan perayaan Ekaristi sebagai lambang persekutuan umat Allah dengan Kristus. Simbol persekutuan ditunjukkan melalui kebersamaan dalam memecahkan roti. Maka tindakan persekutuan umat dengan Kristus sebagai roti kehidupan dan piala syukur menjadikan umat terlibat untuk serupa dengan Dia. Mereka harus menjadi bagian dari hidup Yesus sendiri. Mereka tidak boleh jauh dari Yesus. Mereka harus melekat dengan Yesus, menjadikan tubuh dan darah Kristus sebagai bagian dari hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, untuk lebih mempertegas tindakan persekutuan Yesus dengan para muridnya, orang yang percaya kepadanya, Yesus mengungkapkan dirinya, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Dan Ia mengajak mereka untuk membuka diri, menerima dan memakannya sebagai jaminan hidup yang kekal. Yesus juga menyebutkan dirinya sebagai sumber kehidupan dunia. Ia juga menyebutkan syarat persekutuan dengannya, yakni makan daging Yesus dan minum darahnya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Persekutuan cinta kasih Kristus dan gereja terjadi karena penerimaan dan pengorbanan timbal balik antara Yesus dan para muridnya, orang yang percaya kepadanya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani yang menjamin hidup yang kekal. Dan sebaliknya, setiap orang yang menerima Kristus dalam Ekaristi, makan dan minum tubuh dan darah Kristus, menghayati cinta kasih dan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, dan menyatakan diri menjadi bagian istimewa dari Yesus, menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara-saudariku terkasih,
Hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Gereja mengundang kita untuk menaruh hormat terhadap Ekaristi dan terlibat secara aktif dalam perayaan Ekaristi. Kebahagiaan yang kita alami di dunia tidak semata-mata ditentukan oleh kelimpahan harta, keberhasilan dalam karya, dan kebahagiaan yang sifatnya sementara yang kita alami saat ini. Kita dituntut untuk menyadari pentingnya perayaan Ekaristi, perayaan iman kita sebagai puncak hidup kita, iman kita. Maka kita harus membuka diri hadir dalam perayaan Ekaristi untuk dikuatkan dengan kekuatan sabda dan tubuh dan darah Kristus. Kita harus rindu dan gembira untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus menjadikan sabdanya sebagai pegangan hidup kita dan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani yang selalu menguatkan dan menggembirakan. Sabda dan tubuh dan darah Kristus menjadi jaminan memperoleh hidup yang kekal. Semoga kita mampu untuk menghayati iman kita dengan sungguh.